Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang. Oke ya, begini. Ada orang bilang, boleh nggak ya mengungkit-ungkit pemberian? Misalnya istri memberi kepada suami, bisa kan? Istri memberi kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada siapapun. Suami memberi kepada istri. Ini kualitasnya beda guys. Kualitas perasaannya, kualitas tanggung jawabnya, kualitas perhatiannya, kualitas suka-suka memberinya, itu berbeda-beda. Nah, sekarang kalau suami memberi kepada istri, itu kan kaitannya sebenarnya bukan cuma karena kasih sayang. Kalau dipandang dari segi kasih sayang. Kalau dengan kasih sayang, ya kita kasih aja. Kasih, sayang, kasih, sayang. Cuma kasih dengan sayang berbeda. Kalau kasih, kasih aja. Apa yang kita punya, apa yang kita mau kasih, kasih. Sepanjang kita punya. Sepanjang kita memang mau kasih. Tapi kalau sayang, itu ada pertimbangan. Untuk apa dikasih? Apakah kalau saya kasih itu membuat dia lebih baik? Misalnya gini, saya beri dia pulpen. Untuk apa sama dia? Untuk dimain-mainkan. Pulpen bukan untuk main-main, itu alat kerja. Membantu kita mencatat, mengingat sesuatu. Apalagi kalau dia sudah punya pulpen, nggak perlu kita kasih lagi. Kecuali alasannya ada, ilatnya ada. Misalnya, walaupun kamu sudah punya pulpen, ini saya kasih lagi, 5 bahkan. Tujuannya mana tahu, ya. Ke depan saya nggak ngasih lagi, entah nggak ada uang. Nah, kamu sudah punya simpanan. Boleh. Tapi jelas urgensinya kan? Ada alasannya. Jadi dalam Islam itu harus ada alasan, ada ilatnya, ada akadnya, ada niatnya yang baik dan benar. Jadi bukan asal mengasih. Jadi di dalam kasih sayang ketika memberi itu ada pertimbangan. Itu pulpen. Bagaimana kalau perhiasan? Bagaimana kalau pakaian? Pakaian terkait dengan apa? Semua yang kita berikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya, yang kita berikan akan dipertanggungjawabkan. Saya pakai ini akan dipertanggungjawabkan. Secara hukum saya sudah selesai, nggak apa-apa saya pakai baju begini karena ini bukan aurat. Ini bukan aurat, ini bukan aurat. Ya, ini bukan aurat. Tapi kalau perempuan, ini rambutnya aurat. Ini mukanya tidak aurat. Boleh saya lihat. Puas-puas saya lihat boleh. Cuma kurang adab aja kalau saya pandangi muka orang, apalagi bini orang, ya kan? Ini aurat bagi perempuan nih. Maka perempuan harus menutup ininya. Banyak perempuan dia tutup ini, tapi ini nggak ketutup. Dia pakai topi aja ini, kayak ninja-ninja gitu. Ada juga dia tutup ini, tertutup ini. Tapi kemarin saya lihat tuh, ini tangannya kelihatan nih, ini dari sini kemarin kelihatan. Tapi dia pakai kerudung menutupi kepala, sampai menutupi dada, sampai pinggangnya. Lalu kemudian, dia pakai celana ketat. Seperti apa ya? Apa namanya itu? Kalau perempuan celana ketat itu. Bukan jeans. Legging ya. Apalah gitu ya. Kalian yang tahu lah. Oke guys, jadi itu dalam pemberian. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan kita di dalam memberi. Jadi kalau kita memberi itu kita lihat. Kemarin tuh udah saya beri ini. Keperluannya untuk ini, keperluannya untuk ini, keperluannya untuk ini. Jadi di sana itu sebenarnya nggak ada keperluan yang suka-suka, nggak ada. Karena semua itu juga harus kita manfaatkan. Kalau tidak ada manfaatnya, tak digunakan ternyata. Lebih baik berikan kepada orang yang memanfaatkannya. Yang bisa bermanfaat bagi orang. Kecuali perhiasan. Kalau perhiasan, ya namanya perhiasan kan memang untuk dipajang, untuk mejeng di ruang tamu kita. Atau misalnya kacamata ini. Kan memang untuk mejeng. Kegunaannya kan memang seperti ini. Baju ini. Tapi bukan pamer ya. Mungkin ada yang bilang, ini kurang beradab nih kalau begini. Ya boleh. Mungkin adab Anda begitu. Adab saya nggak apa-apa ini. Tidak ada masalah. Maksud saya begini, jangan Anda mempersoalkan yang harusnya tidak jadi masalah. Karena adat setiap orang itu berbeda. Maka acuan kita pertama itu sebenarnya bukan adat, bukan adab. Tapi apa? Ilmu dan hukum. Itu pertama dulu. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu dan hukum. Nah, ketika kita masuk ke dimensi yang lebih tinggi, nah setiap daerah, setiap orang kan punya versi masing-masing, kan gitu. Maka sepanjang dia sudah terlepasi aspek kewajibannya dalam melaksanakan hukum, di situ berarti ada kelonggaran. Istilahnya kalau dia bisa beradab, maka dia punya nilai plus. Berarti saya ini nggak beradab, belum tentu. Iya kan? Karena apa yang saya lakukan ini biasa kok bagi kalangan saya gitu. Kalangan saya di mana? Kalangan pergaulan. Kalangan pergaulan di mana? Ya di dalam pergaulan saya. Berarti kan saya punya komunitas yang no problem kan. Tapi ketika masuk ke nilai-nilai orang lain, nah memang kita perlu pertimbangan. Misalnya gini, saya ini kan saya ini masuk ke seluruh wilayah kan. Tapi kan nggak hadir saya secara fisik offline kepada mereka. Ini kan hanya gambar. Jadi itu berbeda adabnya. Tapi kalau datang saya seperti ini, Anda punya acara sedang pesta kawin, wah itu masalah itu. Atau misalnya saya sholat berjamaah di masjid. Nggak benar, bukan nggak benar, nggak cocok, kurang beradab, kurang beradab dan kurang adat kalau begini. Tapi kalau saya begini, saya kan nggak datang ke ruang-ruang itu, hanya di sini, nggak ada masalah guys. Tapi kalau Anda bilang saya ini perempuan, ya maksud saya kalau saya ini perempuan, misalnya saya perempuan, begini pakaian saya,
Memang pada dasarnya dari hukumnya juga nggak boleh. Nah, jadi kita harus bisa memilah supaya kita nggak terlalu ribet dalam soal hidup ini. Ya kan? Ini nggak nambah-nambahin hukum kita, nggak menambah-nambah persoalan. Karena hukum yang ada, adab yang ada, adat yang ada, itu sebenarnya sudah berat untuk kita kerjakan. Kecuali Anda yang sudah biasa. Dan saya ini kayak gini nih, jarang saya. Dan ini barangkali, mungkin kalau Anda temukan saya begini dalam 1000 tahun, mungkin cuma 10-20 kali melakukan dalam 1000 tahun ya. Ya gitu guys. Jadi maksudnya ini cuma untuk kepentingan konten aja guys ya. Jadi nggak usah berlebihan juga dalam menilai. Oke. Jadi tadi kalau kita memberi itu harus jelas maksud dan tujuannya. Kalau ngasih itu tanpa pertimbangan juga nggak apa-apa. Tapi begitu kita di dalam memberi harus ada kasih sayang, maka kita tanya, berbahaya nggak kalau ini saya kasih sama kamu? Bermanfaat nggak ini saya kasih sama kamu? Saya kasih seorang anak kecil handphone. Apa yang dilakukannya dengan handphone itu nanti? Anak sekarang udah bisa buka YouTube, bisa buka ini, entah apa-apa dilihatnya. Ya kan? Bagus nggak handphone ini? Bagus. Tapi ada juga mudaratnya. Saya kasih anak yang nggak ngerti menggunakan pisau. Pisaunya pisau tajam sekali. Apa yang terjadi? Bisa dia gunakan untuk bermanfaat, tapi bisa juga melukai tangannya. Maka kasih dan sayang ini, sayang itu membutuhkan pertimbangan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dimensi ketiga. Tadi dimensi pertama, dimensi kasih. Dimensi kedua, dimensi sayang. Dimensi ketiga, dimensi boleh nggak kita mengungkit pemberian itu? Bukan mengungkit. Kalau kita bermaksud mengingatkan, ya beda mengungkit dengan mengingatkan. Kita mengingatkan, misalnya gini, kita udah kasih ini, oke? Lalu kita ingatkan, kamu sudah punya ini kan? Ini, sudah punya handphone, punya laptop, sudah punya komputer lagi, sudah punya headset, sudah punya alat konten, sudah punya alat belajar, meja belajar, sudah punya baju gamis, sudah punya, pokoknya semua udah punya. Ya, mungkin ada juga yang belum. Nah, pertanyaan yang belum ini, kebutuhan atau keinginan? Nah, di dalam menyampaikan itu kita harus jelas juga. Kadang-kadang salah ngomong juga bisa. Misalnya, lucu bajunya, lucu mainannya. Dia bilang sama suaminya. Atau dia bilang pada seseorang yang mungkin dianggap bisa memberi. Ya kan? Nah, nggak apa-apa di situ suami mengingatkan. Apa mengingatkan? Dulu kan sudah ada ini. Semua serba kebutuhan sudah ada. Yang ini sifatnya apa? Keinginan. Kalau keinginan, nggak usah lah deh. Karena yang untuk kebutuhan ini saja, nggak semua juga terpakai. Banyak juga nganggurnya walaupun kita butuh. Kita butuh cuma sebulan sekali cuma dipakai. Jangan-jangan pun cuma setahun sekali. Dan itu pun jumlahnya 3, 4, 5, sampai 10. Dan itu sebagian harusnya sudah kita sedekahkan. Jadi yang bersifat keinginan itu hendaknya ditahan. Kenapa? Karena di dalam harta kita ada hak orang-orang lain. Siapa yang punya hak kepada kita? Ini kan harta saya. Ini milik saya. Kok bisa-bisanya bilang ini ada hak orang lain? Emang siapa kamu? Saya kerja ya, saya cari uang. Jangan sembarangan kamu bilang ada hak kamu di sini. Bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Siapa yang berhak di situ? Orang yang membutuhkan. Nah, tadi kan kita butuh. Lalu juga ada orang yang butuh. Bahkan di dalam kebutuhan kita, kalau di luar kebutuhan itu ternyata manfaatnya kurang bagi kita, kita harus mengevaluasi kembali. Ini ternyata walaupun butuh tapi nggak terlalu dibutuhkan juga ternyata. Atau sudah saatnya diganti, sudah 5 tahun. Ya kan? Nah, maka oleh sebab itu kita berpikir, mungkin di recovery. Ya, dibagikan aja ke orang lain karena kita mungkin punya rezeki. Kenapa? Nah, ini kaitannya ya, ada kaitannya dengan dunia bisnis. Kalau kita nggak beli lagi yang baru, itu bisnis nggak bergerak. Caranya bagaimana? Yang ada sama kita berikan pada orang lain, kita beli lagi. Tapi ingat, kuncinya kita punya apa? Punya harta untuk bisa beli yang baru. Supaya orang miskin yang nggak punya dan dia butuh. Misalnya dia nggak punya gamis, nggak punya sarung. Bagaimana dia mau sholat? Nggak punya celana panjang, bagaimana dia sholat terbuka auratnya? Kita punya. Kita memang butuh, tapi kita punya 5. Sebenarnya 4 udah cukup. Yang 2 lagi misalnya, itu untuk wanti-wanti aja. Itu bisa. Dan kalau sudah lama, nggak soal butuh lagi, mungkin memang perlu kita ganti baru. Kenapa? Kelamaan di situ juga nggak bagus. Ya kan? Bernyamuk, lapuk, macam-macam kan? Bosan lihatnya, ya kan? Nggak dipakai-pakai juga dia bakal menuntut. Saya kok nggak pernah dipakai? Ada orang yang butuh, berikan kepadanya. Berikan kepada mereka. Itulah yang dimaksud dengan adanya hak orang lain di dalam harta kita. Dalilnya apa? Waduh, dalilnya kuat guys. Hadis. Di atas hadis apa? Quran. Baca surat Al-Baqarah. Coba ya, Al-Baqarah ayat 1 apa? Alif Lam Mim. Yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Nah, ini yang mau saya sampaikan Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Apa? Ayat ketiga. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada yang gaib, kepada hari akhirat.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Mereka salat dan mereka menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kami titipkan rezeki itu kepada mereka. Menginfakkan sebagian rezeki. Allah kasih dia rezeki, Allah bilang infakkan sebagian rezeki itu. Jadi kita berikan kepada orang lain. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Nanti periksa ya, Al-Baqarah ayat ketiga. Jangan ragu, nggak benar nih. Oh, ayat keduanya bilang tidak ada keraguan, jangan kamu ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya milik Allah, kebenaran itu Al-Qur'an. Dalilnya Al-Qur'an, jangan ragukan. Wala takunanna minal mumtarin, kamu jangan ragu dengan firman-Ku, kata Allah. Kalau ragu gimana? Jangan selesaikan sendiri, tanya orang yang tahu, jangan merasa sok tahu juga dong. Kan begitu. Ya? Nah, jadi kita sudah memberikan. Jadi kita mengingatkan, beda dengan mengungkit-ungkit pemberian. Mau kita mengungkit pemberian kepada istri, kepada anak, kepada siapapun, kepada orang lain, kepada orang miskin, nggak boleh mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit itu kan berbasis pelit, jiwa yang pelit, bakhil, medit. Kita bukan karena pelit mengungkit, kita mengingatkan. Beda mengingatkan dengan mengungkit. Mengingatkan itu kita bilang, dulu sudah ada ini, udah dibelikan ini, udah dibelikan itu, udah dibelikan ini. Nah, itu kemana semua tuh? Udah dipakai semua? Nah, tuh, ternyata ada yang belum dipakai dulu dong. Kan kita beli karena kebutuhan, kok ternyata nggak dipakai, berarti nggak butuh. Berarti hanya keinginan. Berarti cuma keinginan kan? Kalau keinginan itu apa namanya? Nafsu, daya hayalnya, fiksinya, imajinasinya, pengen punya ini, pengen punya itu, ya kan? Pengen punya mobil, pengen punya rumah, hah? Ya nggak? Menghayal dia. Untuk sesuatu yang bersifat keinginan. Padahal kebutuhannya sudah terpenuhi. Kebutuhannya cuma 2, tapi yang dibeli 5. Berarti ada 3 yang bersifat keinginan. Dan itu biasanya nggak kepake. Kalaupun dipakai, itu biasanya yang 2 akan nganggur. Kenapa? Karena kan bisa kita hitung pemakaiannya. Misalnya orang kerja pakai baju seragam. Seminggu 3 cukup lah. Masa 1 hari 1. Seminggu 3, orang kerja kan biasanya Senin sampai Sabtu. 6 hari. 1 hari 2 hari 1 baju. Ya kan? Kecuali kotor ya. Kotor kan masih bisa dicuci. Kan ada cadangan 2. Betul nggak guys? Tapi kalau 1 hari 1, nyuci juga susah. Betul nggak? Itu baru baju kerja, bagaimana baju yang lainnya? Kalau sekali nyuci dia abrek nih. Habis waktu, habis tenaga, habis air, habis listrik. Ya nggak? Nanti tempat jemurannya juga kurang, rebutan sama yang lain. Jadi semua itu kita perhitungkan. Jadi beda, kita memberi itu, lalu kita kemudian mau memberi lagi mungkin karena kita yang mau ngasih, atau lalu kita mengingatkan. Dulu kamu pernah saya beri ini ya, beri ini ya, beri ini ya. Oke, kalau gitu ini nggak usah saya kasih lagi ya. Ini nggak usah lagi ya, ini nggak usah lagi ya. Kita mengingatkan. Itu bukan mengungkit. Kan dulu sudah saya pernah belikan ini, udah pernah saya belikan ini, udah pernah saya belikan ini. Jangan minta lagi dong. Kenapa? Karena orang lain juga butuh. Uang kita perlu untuk yang lain. Masa itu dibilang mengungkit? Itu mengingatkan. Supaya lo mikir loh. Mikir loh. Ya kan? Sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai anak, sebagai siapapun kamu. Kita kebutuhan nggak boleh, dalam Islam itu nggak boleh berlebihan. Rasul saja, ya. Rasul itu hidup sederhana. Sekalipun dia punya banyak harta, dia tetap hidup sederhana. Banyak harta Rasul itu. Ya, dia kepala negara. Kan ada gajinya kepala negara. Ada perang, dia dapat harta rampasan perang. Nggak habis itu dimakan sebulan. Ya, bagian Rasul itu ada dari harta rampasan perang. Ya kan guys? Nah, jadi harus paham ya tentang hal yang demikian itu. Nah, sekarang itu kan kalau kita yang ngasih. Lalu kita komen. Kita menanyakan, kita mengingatkan bahwa dulu saya mau ngasih lagi nih. Tapi saya tanya dulu, barang yang saya belikan dulu itu mana? Itu bukan mengungkit, kan bertanya. Oh, dia merasa nggak enak, masa gitu aja ditanya lagi. Itu kan bukan mengungkit. Supaya pemberian kita ini efektif dan tepat sasaran. Karena nggak boleh berlebihan. Dan memang masih ada orang lain yang butuh. Sehingga harta kita ini bisa kita salurkan. Karena ada hak orang lain di dalam harta kita. Nah, bagaimana kalau misalnya istri atau orang yang minta kepada kita? Anak, istri, orang tua ini, itu segala macam. Mintalah sama kita. Lalu kita bilang begini. Kamu minta aja. Beli dong. Emang salah ngomong gitu? Nggak salah, walaupun kurang enak didengar. Nggak salah, guys. Nggak salah. Supaya memang dia bekerja. Nggak salah. Cuma kurang enak aja dengarnya. Tapi jangan bilang itu salah. Satu, ya. Supaya kita jangan mempersoalkan sesuatu yang tak perlu dipersoalkan. Ya, apalagi maaf ya, misalnya orang yang kita hadapi ini bukan orang goblok atau bukan segoblok lo, bukan segoblok kita. Jadi kita lihat dulu siapa lawan bicara kita, ya kan? Yang kedua, ada orang minta, ya kan? Beliin ini dong, beliin ini dong, beliin ini. Kan kita tanya, untuk apa? Ya untuk ini aja, untuk main-main aja. Nah itu nggak boleh yang begitu-begitu itu. Nggak boleh guys ya, nggak boleh. Itu namanya keinginan. Kecuali guys ya. Tetangga-tetangga kita, kebutuhannya sudah terpenuhi semua. Kan bukan urusan saya memenuhi kebutuhan mereka, urusanmu guys.
Urusanmu kalau ada hartamu berlebih. Kalau ternyata kau bersenang-senang di sini sementara ada orang lain di sana, anak-anaknya keleleran, anak-anaknya nggak makan, anak-anaknya nggak sekolah, utangnya nggak kebayar, sampai akhirnya diusir dari rumah sewanya, kau tanggung jawab. Itu dalam Islam seperti itu. Maka dalam Islam ini, rahmatan lil alamin, kalau kau ada di tempat, kau akan memberikan kebaikan bagi yang lain. Kau nggak boleh bersenang-senang di sini dengan anak-anakmu, dengan segala permainan dan makananmu yang enak. Bahkan kalau kau punya makanan, tercium baunya ke tetanggamu, kau mesti bagi nih, antar nih ke tetanggamu. Jangan sampai mereka menggerutu, bergumam, mengatakan, lihatlah mereka sudah makan, kita dari tadi belum makan. Apa efek sosial kalau mereka nggak makan, nggak ini, nggak makan, mati mereka bisa, sakit bisa. Kalau pikirannya putus, dia bisa, orang tuh nggak punya otak memang, kita nggak makan, kita begini. Akhirnya dia mikir apa? Gua rampok aja dah lo, gua bunuh lo nanti. Nah, ada efek sosial kan? Tapi itu kan soal lain, ada polisi menanganinya. Aduh guys, itulah kalau cara berpikirmu bukan cara berpikir agama. Tapi kau boleh berpikir begitu, tapi itu bukan cara berpikir agama. Cara berpikir agama kau nggak boleh berpikir menyerahkan mereka ke polisi kalau mereka berbuat jahat. Jadi cara berpikir kita bagaimana? Jangan sampai dia berpikir negatif. Maka yang kau lakukan adalah mengantisipasi. Dengan cara apa? Berbuat baik kepada jiran tetangga. Berbuat baik kepada istri, tidak berlebihan. Jadi kalau ada istri ini lucu, belikan dong. Boleh suami bilang, tidak, kamu tidak akan saya belikan lagi. Kenapa? Karena kamu sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya ini. Atau mungkin lebih ekstrim dia bilang, kan sudah saya belikan ini, saya sudah belikan, masa mau minta lagi? Gak apa-apa bilang begitu. Nah, istri jangan baper. Inilah perlunya pengetahuan dan ilmu. Supaya jangan baper. Dan supaya jangan baper juga, mikir dulu sebelum nanya. Ya kan? Kita harus bisa memutuskan sendiri. Ini nggak perlu, sehingga saya nggak perlu minta kepada suami. Jelas guys? Jelas. Islam nggak mengajarkan Anda hidup mewah. Tapi Islam tidak melarang Anda untuk kaya. Tapi bermewah-mewah enggak? Mewah enggak? Bermewah-mewah enggak? Hidup sederhana, bukan mewah dan bermewah-mewah. Bersenang-senang, sekedarnya. Bagaimana sekedarnya? Setelah orang lain ikut senang dengan kehadiran kita. Itu guys. Aku akan memberikan alasan ilmiah tentang apa yang dimaksud dengan mengungkit pemberian. Ya, agar kalian paham dan ya bisa menerima argumen ini. Karena aku tidak sekedar menyampaikan ini berbasis keinginan-keinginan tertentu, tidak ya. Aku memang benar-benar ingin mengedukasi, mencerdaskan kalian. Mencerdaskan diriku sendiri juga. Dan kalau keluarga aku membaca ini, melihat ini, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi mereka. Ya kan? Jadi jangan kalian anggap yang aku sampaikan ini sampah kualitasnya. Kaleng-kaleng, tidak. Nah, sekarang dengarkan. Apa yang dimaksud dengan mengungkit pemberian? Yang dimaksud dengan mengungkit pemberian adalah dia bermaksud supaya orang itu sakit hatinya. Yang kedua, itu berbasis biasanya pada ingin menaikkan kesombongan atau kualitas dirinya. Supaya orang melihat bahwa dia hebat nih. Ya kan? Supaya perlu orang itu memuji dia. Padahal akibatnya orang justru jadi sakit hati. Jadi bisa juga karena berbasis pelit. Ya, bakhil bil medid. Nah, akibatnya tentu bisa merusak pergaulan, suasana kebatinan. Gitu guys ya. Nanti kalian bisa cek juga di Google. Lalu apa bedanya pemberian yang diungkit dengan mengingatkan kembali? Tentu beda. Mengingatkan itu kan niatnya pasti baik kan? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kan dulu sudah pernah punya ini, sudah dibeli ini, sudah dibeli. Coba dipertimbangkan untuk apa manfaatnya? Untuk apa semua itu? Kan disuruh mikir kita kalau mengingatkan itu. Betul nggak? Beda kan suasana kebatinannya dengan mengungkit. Kalau ada orang mengungkit dengan mengingatkan apa yang pernah diberikannya. Jelas guys? Oke ya, semoga tambah cerdas. Dalam hal memberi, ya kita harus pertimbangkan keadaan keuangan kita. Ya kan guys? Kalau uang kita banyak, ngasih banyak. Kalau uang kita sedikit, ya apa boleh buat, ngasihnya juga sedikit. Kalau ngasih sekaligus semua bagaimana? Bisa? Emang kamu sanggup? Paham? Ya, kalau aku nggak memberi, wajar karena uangku sedikit. Tapi kalau uangmu banyak, nggak memberi, itu keterlaluan. Jangan sampai ini didengar oleh Roma Irama. Dia akan bilang, terlalu. Nah, oke. Sekarang aku mau kasih tahu begini. Perhatikan ya, kepada kalian semua. Terutama kalau kalian bicara dengan atasan atau dengan pemimpinmu, atau dengan suamimu, atau dengan orang tuamu. Itu berbeda ketika engkau berbicara dengan orang-orang lain. Siapapun mereka. Kalau kau samakan, ada resikonya. Apakah berdosa, apakah dianggap tidak beradab, akan dibenci orang, dianggap tidak bermoral, dan lain sebagainya. Apalagi posisi kepada orang tua dan kepada suami misalnya. Kenapa? Karena mereka pemegang otoritas dalam hal-hal tertentu. Mereka mempunyai hak prerogatif yang diberikan Allah Ta'ala untuk memutuskan. Karena mereka pemimpin. Mereka orang yang dimuliakan. Maka Anda harus mendengar dulu pertimbangan-pertimbangan dari dia.
Nggak boleh Anda itu baperan, lalu merajuk, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Mikir dulu. Ya. Mikir dulu. Nah, kalau Anda nggak punya pikiran, pinjam pikiran orang lain. Ya, bagaimana caranya? Begini ya, jangan gara-gara Anda misalnya nggak punya pikiran, nggak punya akal, nggak punya ilmu, lalu bertanya kepada orang yang salah. Ini sekarang banyak orang bertanya kepada YouTube, bertanya kepada TikTok, bertanya kepada Facebook. Kalau orang yang memberikan Anda saran, masukan, informasi itu benar, insya Allah Anda akan benar, akan baik. Tapi kalau dia berikan itu salah, bagaimana? Dan kalau gara-gara masukan, sarannya, Anda jadi bertengkar dengan orang tua Anda bertengkar dengan suami Anda bisa jadi pembangkang di situ. Bisa salah di situ, bisa berdosa di situ, bisa durhaka di situ. Jadi hati-hati. Jadi Anda kalau mau cari masukan itu bukan kepada orang lain dulu, kepada orang tua dulu, kepada suami dulu, diskusi dulu. Dengarkan baik-baik. Hormati dia sebagai orang yang engkau tuakan, atau dia orang tuamu, atau dia suamimu. Iya kan? Emang dia nggak suamimu lagi, sehingga kau bisa bersikap suka hatimu? Nggak bisa begitu dong. Ya kan? Oke, paham? Oke guys, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.